2010-1051. Dan saya Sitra Sakinah dengan NPM 2270201038. Dan saya Angga Kelistiawan dengan NPM 22701020. Dan saya Agustus Priko, NPM 2270201009. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi sistem komunikasi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengenal satu sama lain serta menganggap mereka bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya pengertian dari komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Ini menurut Anwar Arifin pada tahun 1984. Dan Michel Bourgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggotanya yang lain secara tepat. Oke baik, selanjutnya ada klasifikasi kelompok. Sekumpulan orang disebut kelompok jika adanya kesadaran dari anggota-anggota akan ikatan yang sama yang mempersatukan mereka atau adanya rasa saling memiliki atau sense of belonging dan memiliki tujuan dan organisasi dan melibatkan interaksi di antara anggotanya. Pada umumnya, kelompok terbentuk dengan tujuan yang pertama, produktivitas, yaitu penyelesaian tujuan. Yang kedua, morale, tujuan pribadi dan sosial. Kemudian ada klasifikasi kelompok. Menurut Charles Horton Collie, yang pertama, kelompok primer, yaitu tentang akrab, pribadi, menyentuh hati. Kedua, kelompok sekunder, tidak akrab, impersonal dan tidak menyentuh hati. Kemudian menurut Theodore Newcomb, yaitu satu, pertama, kelompok keanggotaan, yang kedua kelompok rujukan. Nah, kelompok rujukan ini dimana dijadikan sebagai standar atau alat ukur untuk menilai diri dan membentuk sikap. Terdapat fungsi kooperatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif. Nah, menurut G.V. Kragen dan David Wright, kelompok deskriptif. Yang pertama, proses pembentukan yang alimiah, misalnya kelompok belajar, terus katarsis, sepintas, aksi, dan lain-lain. Kelompok perspektif itu proses atau langkah-langkah nasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuannya. Misalnya ada diskusi meja bundar, simposium, diskusi forum, kolikium, dan prosedur parlementer. Kemudian in-group dan out-group. In-group ini diungkapkan dengan solidaritas, kesetiaan, kesenangan kerjasama, dan terdapat semangat kekitaan, yaitu we-ness atau kohesi kelompok, cohesiveness. Dan kemudian ada out-group, yaitu kelompok mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Diskusi meja bundar adalah format berdiskusi dengan cara melingkar di mana tidak ada seorang moderator yang ditunjuk secara khusus. Diskusi panel adalah format khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi, baik berhadapan-hadapan maupun melalui seorang mediator di antara mereka sendiri dan dengan hadirin tentang masalah yang kontroversial. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari kontroversial dalam format diskusi yang sudah direncanakan sebelumnya. Forum ceramah adalah format diskusi yang dilakukan terutama sekali untuk saling berbagi informasi. Kolokium adalah sejenis format diskusi yang memberikan kesempatan pada wakil-wakil khalayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada seorang atau beberapa orang ahli. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Konformitas menurut Kiesler dan Kiesler 1996. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok baik yang real atau yang dibayangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas adalah faktor-faktor situasional dan personal.
Di samping faktor-faktor situasional, beberapa faktor personal erat kaitannya dengan konformitas, meliputi usia, jenis, kelamin, stabilitas emosional, kecerdasan, motivasi, dan harga diri. Wanita lebih cenderung melakukan konformitas daripada pria. Orang-orang yang emosinya kurang stabil lebih mudah mengikuti kelompok daripada orang yang emosinya stabil. Makin tinggi kecerdasan, makin kurang kecenderungan ke arah konformitas. Fasilitas sosial. Prestasi individu yang meningkat karena disaksikan kelompok disebut alpor sebagai fasilitas sosial. Fasilitas si menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas. Baiklah, yang selanjutnya adalah polarisasi. Menurut sebagian ahli boleh jadi disebabkan pada dua porsi argumental yang menyokong sikap atau tindakan tertentu. Bila proporsi terpisah mendukung sikap kooperatif, keputusan kelompok akan lebih konservatif, dan begitu sebaiknya absen dan abers. Polarisasi mengandung beberapa implikasi yang negatif. Polarisasi akan mendorong eksperimental dalam kelompok, gerakan sosial, atau politik. Kelompok seperti ini biasanya menarik anggota-anggota yang memiliki pandangan yang sama. Ketika mereka berdiskusi, pandangan yang ini dipertegas sehingga makin yakin akan ada kebenarannya. Keyakinan ini disusul dengan merasa benar sendiri dan menyalahkan kelompok lain, proses yang terjadi pada kelompok saingannya. Terjadilah polarisasi pada kelompok saingannya, kelompok dan di dalam masing-masing kelompok. Budaya kelompok berfungsi. Yang pertama adalah membentuk identitas. Yang kedua, memberikan rasa kebersamaan dalam kelompok yang akan membangun kohesipan. Nah, selanjutnya ada budaya kelompok berfungsi. Yang pertama yaitu membentuk identitas kelompok. Yang kedua, memberikan rasa kebersamaan dalam kelompok yang akan membangun kekohesipan. Selanjutnya, tahapan perkembangan kelompok. Yang pertama, orientasi, yaitu pada tahap ini, seseorang individu akan berusaha untuk saling mengenal, saling menangkap perasaan anggota kelompoknya, dan mencoba menemukan peranan dan status. Dalam tahapan ini, akan ada kecenderungan perbedaan pendapat. Yang kedua, konflik, yaitu tahapan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perbedaan pendapat pada tahap pertama. Dalam situasi ini, terdapat peningkatan perbedaan antara satu individu dengan anggota kelompok lainnya. Setiap individu berusaha mempertahankan apa yang ia inginkan. Yang ketiga, pemunculan, yaitu pada tahap ini, individu berusaha untuk mengurangi tingkat perbedaan pendapat. Tujuannya untuk mengurangi konflik. Namun, yang terjadi adalah individu sudah tidak lagi memiliki kejelasan dalam menentukan sikap. Yang keempat, peneguhan, yaitu tahap akhir yang dilakukan seseorang dalam kelompok, yaitu bagaimana para anggota memperteguh konsensus kelompok. Dalam hal ini, akan ada saran bagaimana penyelesaian yang baik dan akan ada keputusan dari perbedaan yang ada pada para anggota. Efektivitas kelompok. Untuk itu, faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok, yaitu ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Proses interaksi dalam kelompok, yaitu hubungan sosial, emosional, baik positif maupun negatif. Hubungan tugas, baik positif maupun negatif. Itulah tadi penjelasan materi
materi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.